Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait salah satu kaidah daripada qawaidut tasawuf. Langsung saja yang berbunyi, kaidahnya berbunyi al-qaidatu taqul al-fiqhu maqsudun li itsbatil hukmi fil umum famadaruhu ala itsbati ma yasqutu bihil haraj. Jadi yang namanya fikih itu adalah dimaksudkan untuk menetapkan hukum secara umum. Nah, maka dengan itu famadaruhu ala itsbati ma yasqutu bil haraj, maka porosnya atau titik putarnya adalah menetapkan apa yang menggugurkan kesulitan atau kesempitan. Nah, kemudian wat tasawufu marsaduhu talabul kamal, sedangkan tasawuf itu adalah intinya, tempat intinya itu adalah mencari kesempurnaan. Wa marja'uhu li tahqiqil akmali hukman wa hikmatan. Nah, dengan itu maka rujukan tasawuf ini adalah, atau tujuannya adalah untuk merealisasikan atau untuk mencapai derajat yang paling sempurna, baik dari segi hukum, hukman wa hikmatan, baik itu secara hukum maupun hikmah. Sedangkan wal usul, itu usul fikih maksudnya, itu syaratun fin nafyi wal itsbat. Usul fikih itu merupakan syarat dalam peniadaan dan penetapan. Maka porosnya famadaruha ala tahqiqil mujarrad. Maka porosnya adalah pada bagaimana penelitian atau verifikasi yang murni terhadap suatu objek pembahasan. Beliau memberikan contoh, mengutip satu ayat dalam Al-Quran, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon air untuk kaumnya, faqul nadrib bi'asakal hajar, maka kami berfirman, kata Allah, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Kemudian famfajarat min husnata asyrata aina, maka memancarlah daripada 12 mata air. Karena sebab pukulan dari Nabi Musa, dari tongkatnya itu, qad alima kullu unasim masyrabahum, sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minumnya sendiri. Masyrabahum, kulu washrabu min rizqillah, maka makanlah dan minumlah dari rizkiku, min rizqillah, dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan berbuat kerusakan. Artinya jangan kita berbuat kerusakan di atas muka bumi. Nah, secara umum gambarannya seperti ini. Jadi peran fikih ataupun tasawuf dan usul fikih itu merupakan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam agama Islam. Contohnya yang pertama seperti tadi, fikih hukum lahiriah yang dimana tujuannya adalah menetapkan hukum yang berlaku secara umum. Nah, hukum ini bersifat yang terjadi di permukaan. Kemudian fokusnya itu mencari cara untuk menggugurkan al-haraj, seperti yang dikatakan tadi, yaitu al-haraj itu bermakna kesulitan, kesempitan ataupun beban yang berasal dari mukallaf, yaitu orang yang dibebani hukum. Fikih ini dia berorientasi pada kemudahan dan ketaatan hukum syariat di dunia nyata. Nah, ini dia kalau yang fikih. Sedangkan tasawuf itu talabul kamal hukman wa hikmatan, menuntut atau mencari kesempurnaan di dalam penghambaan dan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fokusnya ini itu madarnya lah kita bilang, itu adalah madaruhu talabul kamal, mencari kesempurnaan yang paling sempurna dalam pelaksanaan hukum yang perwujudannya itu adalah hikmah atau kebijaksanaan. Tasawuf juga berorientasi pada kualitas batin, seperti hanya keikhlasan, kekhusyuan dan seterusnya. Adapun usul fikih atau yang sering disebut metodologi hukum, tujuan utama itu menjadi syarat dalam proses peniadaan atau yang disebut dengan nafi, atau sebagai proses untuk penetapan yang disebut dengan al-itsbat. Nah, ini adalah metodologi untuk memahami dan merumuskan hukum di dalam Islam. Nah, fokusnya tasawuf ini adalah pada at-tahqiqul mujarrad. Tahqiqul mujarrad itu adalah verifikasi murni yang teoritis, yaitu menetapkan kaidah-kaidah dasar atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syariat. Makanya beliau memberikan contoh wa idh tasqa Musa liqaum, tadi ayat yang tadi itu, penyebutan ayat tentang peristiwa Nabi Musa memukul batu dan keluarnya 12 air mata air itu berfungsi sebagai analogi atau perumpamaan. Ayat ini menyiratkan kekuatan teoritis ya, atau perintah, ini adalah perintah Allah untuk memukul batu. Ini kan sebuah tindakan yang secara kasat mata tidak akan mengeluarkan air,
Ini dapat dihubungkan dengan fokus usul fikih pada verifikasi murni yang terkadang melampaui logika biasa, selama tapi itu didukung oleh dalil. Kemudian ketetapan hukum atau disebut dengan fikih tadi, penetapan tempat minum yang jelas bagi setiap suku. Ayatnya berbunyi qad alima kullu unasim masyrabahum, yang menunjukkan pentingnya aturan dan hukum agar kita terjadi agar tidak terjadi kesulitan atau kerusakan yang disebut tadi dengan al-haraj tadi. Kemudian larangan kerusakan pada ayat wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ini larangan ini untuk berbuat kerusakan, tidak berbuat kerusakan. Ini merujuk pada pentingnya kesempurnaan moral dan spiritual. Yang mana teks tersebut mengajak pembaca untuk memahami bahwa ketiga disiplin ilmu ini adalah kesatuan integral. Fikih mengatur kehidupan luar, tasawuf menyempurnakan kehidupan dalam, dan usul fikih menyediakan alat untuk keduanya tadi, yaitu tasawuf dan fikih. Mungkin hanya ini, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.